Semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, ternyata banyak sekali loh bunda yang masih susah membedakan apakah ini tanda-tanda awal kehamilan ataupun tanda-tanda PMS atau premenstruasi syndrome. Makanya kali ini saya ingin menjelaskan kepada bunda tentang perbedaan antara tanda awal kehamilan ataupun tanda PMS nih bunda. Apa aja itu? Yang pertama, perubahan suasana hati. Nah, saat bunda mengalami PMS, biasanya perubahan suasana hatinya itu drastis banget. Bisa emosi, nangis, galak, dan bad moodnya lebih parah nih bunda, akibat penurunan dan kenaikan hormon progesteron dan estrogen yang cukup drastis saat mau menstruasi. Sedangkan saat hamil itu perubahan emosinya tidak begitu parah. Biasanya ada sedikit yang mengalami sedih, namun ada juga yang merasa excited dan bergembira, bahagia, tanpa mengalami perubahan emosi yang naik turun nih bunda. Yang kedua, kelelahan. Nah, saat mengalami PMS, itu biasanya wanita akan merasakan kelelahan, seperti rasanya tuh tulang-tulang dan otot itu remuk semua gitu kan ya, dan merasa capek satu badan. Sedangkan saat hamil, bunda juga mengalami kelelahan. Namun kelelahannya itu lebih ke kelelahan ngantuk, ingin tidur, dan ingin beristirahat sepanjang hari. Kenapa? Karena tubuh berusaha untuk menyiapkan energi dan tenaga untuk kehidupan baru dalam rahim bunda. Yang ketiga, mual muntah. Ya, saat PMS, bunda biasanya tidak mengalami gejala mual muntah, jadi lempeng aja gitu loh ya, mau makan apapun bebas. Sedangkan saat hamil, biasanya bunda akan lebih sensitif terhadap bau makanan ataupun terhadap rasa nih, sehingga akan lebih mudah mengalami mual dan muntah saat tanda-tanda awal kehamilan nih bunda. Yang keempat, mengidam makanan. Ya, saat PMS itu nafsu makan kita malah akan semakin meningkat. Pengen banget makan pedas, pengen banget makan asin, pengen banget makan banyak coklat, es campur, dan semua makanan itu dipengenin gitu kan ya. Sedangkan tanda awal hamil itu biasanya malah semakin enggan untuk makan. Karena hidung kita sensitif, mulut kita juga sensitif, dan tubuh melindungi diri agar tidak makan makanan yang berbahaya bagi janin, sehingga biasanya ibu tanda-tanda mau hamil itu lebih enggan untuk makan daripada saat kita mengalami PMS nih bunda. Yang kelima, kram perut. 24-48 jam sebelum mau menstruasi, biasanya wanita akan mengalami kram perut yang lumayan parah, lumayan nyeri gitu kan ya, di bagian seluruh perut, bagian atas sampai bagian bawah. Itu akibat dari kontraksi rahim untuk merangsang luruhnya dinding-dinding rahim sehingga mengeluarkan darah menstruasi. Namun ketika mengalami proses kehamilan, kram perutnya tidak begitu nyeri nih bunda. Namun tetap ada rasa kram perut karena proses penempelan janin di area dinding rahim. Tapi kram perutnya itu hanya terasa di perut bagian bawah dan di area punggung belakang nih bunda. Jadi kramnya lebih minimal daripada saat mengalami PMS. Yang keenam, perasaan kembung di perut. Nah, saat PMS akibat penebalan dinding rahim, biasanya bunda akan merasakan perut terasa penuh gitu kan ya. Tapi penuhnya itu tidak begitu tampak, hanya terasa saja. Sedangkan saat awal hamil, akibat kenaikan hormon progesteron yang memperlambat proses pencernaan, bunda akan merasakan perut kembung dan bentuk perutnya juga kembung gitu loh. Jadi kayak perut itu begah aja, terasa penuh isinya. Ditambah lagi pencernaan melambat, jadi ngerasain sembelit dan lebih jarang BAB akibat kenaikan hormon progesteron ini nih bunda. Yang ketujuh, lebih sering buang air kecil. Nah, saat PMS biasanya tidak ada masalah dengan frekuensi buang air kecil nih bunda. Namun saat kehamilan, karena aliran darah bunda meningkat, terutama di bagian ginjal, sehingga membuat kenaikan frekuensi buang air kecil nih bunda. Misalnya biasanya bunda buang air kecilnya satu hari itu 4-5 kali, namun ketika gejala awal kehamilan, bunda bisa pipis 7-10 kali per hari akibat kenaikan aliran darah tersebut pada tubuh nih bunda. Yang kedelapan, kenaikan suhu basal tubuh. Nah, normalnya suhu tubuh wanita itu berkisar antara 35 sampai 36 derajat Celcius. Namun ketika
masa subur, suhu wanita akan meningkat hingga 37 derajat Celcius nih Bunda. Ketika Bunda mengalami PMS, suhu basal tubuh akan mengalami penurunan balik seperti normal di angka 35-36 derajat Celcius karena tidak adanya sel telur yang perlu dibuahi oleh rahim. Sedangkan ketika Bunda berhasil mengalami proses kehamilan, maka suhu tubuh dari masa subur itu akan bertahan 2-3 minggu di angka 37 derajat Celcius ke atas untuk mempertahankan proses kehamilan nih Bunda. Nah, makanya kalau Bunda pengen tahu nih, Bunda bener-bener hamil atau hanya PMS saja, maka bisa diukur suhu basal tubuhnya sejak masa subur hingga proses kehamilan. Apakah tetap di angka 37 derajat Celcius atau mengalami penurunan ke 35-36 derajat Celcius. Yang ke-9, nyeri payudara. Nah, nyeri payudara ini biasanya mulai muncul saat wanita mengalami masa subur, di mana kadar progesteron meningkat. Di wanita PMS, nyeri payudara ini akan terasa nyeri, bergelombang, dan rasanya agak sensitif ketika payudara dipegang. Nah, nyeri payudara orang PMS akan mulai menghilang dan berkurang saat menstruasi ataupun ketika menstruasi selesai. Namun ketika kehamilan, nyeri payudara ini akan bertahan dan akan semakin terasa lebih padat dan berisi daripada saat PMS. Jadi selain merasakan nyeri, sensitif saat dipegang, juga merasakan padat dan berisi sebagai bentuk persiapan tubuh selama kehamilan nih Bunda. Yang ke-10, penggelapan kepada puting susu. Nah, saat PMS biasanya payudara hanya terasa nyeri tanpa adanya penggelapan pada area puting. Namun saat hamil itu akan terjadi nyeri payudara, sensitif, terasa penuh dan juga terjadi penggelapan pada area puting. Apalagi terkadang bisa lebih tegang dan lebih besar bentuknya daripada sebelumnya nih Bunda. Dan yang terakhir adalah perdarahan. Nah, saat PMS biasanya perdarahan mulai muncul ketika menstruasi dimulai dengan darah berwarna merah kecoklatan selama 3-7 hari tergantung siklus menstruasi dari Bunda. Sedangkan saat kehamilan biasanya perdarahan yang muncul itu berupa flek-flek berwarna pink ataupun merah muda di masa-masa terjadinya ovulasi, dan flek itu hanya muncul sekitar 1-2 hari saja sebagai bentuk dari pelepasan sel telur dan proses penanaman ke dalam rahim nih, sehingga perdarahannya lebih sebentar dan warnanya lebih terang daripada saat premenstruasi nih Bunda. Nah, dari 11 gejala yang aku sebutkan tadi, semoga bisa membuat Bunda lebih mudah membedakan apakah ini gejala premenstruasi atau gejala kehamilan nih Bunda. Kalau Bunda ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dadah Bunda, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.